Halo semuanya, perkenalkan nama saya Billy Krisdianata dengan NIM 08011282822727. Mahasiswa jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan proyek mata kuliah fungsi kompleks yang telah saya buat. Untuk materi yang pertama yaitu perhitungan integral dengan residu. Berikut soalnya. Dengan teorema residu tentukan integral Cauchy dari 2z pangkat 3 min 7z per z plus 4 akar z plus 4 pangkat 2 dalam kurung z min 8 pangkat 2 dz dengan C adalah lingkaran z sama dengan 10. Jawaban diketahui fz-nya sama dengan 2z pangkat 3 min 7z per dalam kurung z plus 4 pangkat 2 z min 8 pangkat 2. Untuk z plus 4 pangkat 2 berarti nilai A sama dengan min 4 didapat dari rumus z min A, sehingga nilai A-nya min 4 dan nilai z sama dengan min 4 merupakan pol bertingkat 2. Untuk z min 8 dalam kurung pangkat 2 berarti nilai A-nya 8 didapat dari rumus z min A, sehingga nilai z-nya sama dengan 8 merupakan pol bertingkat 2. Kemudian kita cari residu di z sama dengan min 4 dengan k-nya 2. K adalah pangkat dari z plus 4. Rumusnya A-1 sama dengan limit z menuju A. Limit z menuju A 1 per k-1 faktorial dikali d pangkat k-1 per dz k-1 dikali z min A pangkat k dalam kurung z min A pangkat k dikali fz. Residu A-1 sama dengan limit z menuju min A min 4 dari kemudian 1 per 2 nilai k-nya 2 masukkan sehingga 2 min 1 faktorial dikali 2 dikali d pangkat 2 min 1 per 2 dz pangkat 2 min 1. Z min A-nya nilai z plus 4, nilai k-nya pangkat 2, dan untuk fz 2z pangkat 3 min 7z per dalam kurung z plus 4 pangkat 2 dalam kurung z min 8 pangkat 2. Kemudian kita coret z plus 4. Kita coret z plus 4 pangkat 2-nya sehingga didapat limit z menuju min 4 dz d per dz 2z pangkat 3 min 7z per dalam kurung z min 8 pangkat 2. Kemudian kita turunkan fungsi ini, kita misalkan U sama dengan 2z pangkat 3 min 7z, sehingga U aksennya 6z pangkat 2 min 7. Kemudian kita misalkan V-nya sama dengan dalam kurung z min 8 pangkat 2, sehingga didapat V aksen sama dengan 2 dikali z min 8. Kemudian untuk rumus turunan yaitu U aksen dikali V min U dikali V aksen per V pangkat 2. Masukkan nilai U dan U aksen serta V dan V aksennya, didapat A-1 sama dengan limit Z menuju min 4, 6Z pangkat 2 min 7, itu adalah U aksennya, Z min 8 dalam kurung dipangkatkan 2 adalah nilai V-nya, dikurang 2Z pangkat 3 min 7Z adalah nilai U-nya, kemudian untuk 2Z min 8 adalah nilai V aksennya. Kemudian kita pindahkan 2 ke depan sehingga jadi limit Z menuju min 4 6Z pangkat 2 min 7 dalam kurung Z min 8 pangkat 2 dikurang 2 dikali 2Z pangkat 3 min 7Z dikali Z min 8 per Z min 8 pangkat 4. Kemudian kita masukkan nilai Z sama dengan min 4 ke dalam fungsi limitnya, yaitu sehingga didapat 6 dikali min 4 pangkat 2 dikurang 7 dikali min 4 min 8 dalam kurung dikuadratkan
dikurang 2 dikali min 4 pangkat 3 dikurang 7 dikali min 4 dikali min 4 min 8 per min 4 min 8 pangkat 4, sehingga didapat nilai A min 1-nya yaitu residu di Z sama dengan min 4 dengan K sama dengan 2 yaitu sebesar 10.416 per 20.736. Kemudian kita cari residu di Z sama dengan 8 dengan K sama dengan 2. Seperti tadi, rumusnya adalah limit Z menuju A 1 per K min 1 faktorial dikali D pangkat K min 1 per DZ pangkat K min 1 dikali Z min A dalam kurung dipangkatkan K dikali FZ. Masukkan nilai K-nya 2, nilai Z-nya 8, dan FZ-nya tadi 2Z pangkat 3 min 7Z per dalam kurung Z plus 4 pangkat 2 dikali Z min 8 dalam kurung dikuadratkan, sehingga didapat A min 1 sama dengan limit Z menuju 8 D per DZ 2Z pangkat 3 min 7Z plus per dalam kurung Z plus 4 dikuadratkan. Misalkan U sama dengan 2Z pangkat 3 min 7, sehingga U aksennya sama dengan 6Z pangkat 2 min 7. V-nya dalam kurung Z plus 4 dikuadratkan, sehingga V aksennya atau turunannya yaitu 2 dikali Z plus 4. Kemudian kita turunkan D per DZ ini adalah turunan, sehingga kita harus turunkan 2Z pangkat 3 min 7Z per Z plus 4 dikuadratkan dengan rumus U aksen dikali V min U dikali V aksen per V pangkat 2, sehingga dapat A min 1 sama dengan limit Z menuju 8 6Z min 7 6Z kuadrat min 7 adalah U aksennya, Z dalam kurung Z plus 4 dikuadratkan adalah V nya dikurang 2Z pangkat 3 min 7Z adalah U nya, dan 2 dikali Z plus 4 adalah V aksennya. Kita pindahkan 2 ke depan, kemudian kita masukkan nilai Z sama dengan 8 ke dalam fungsi limit, sehingga didapat 6 dikali 8 pangkat 2 min 7 dikali 8 plus 4 pangkat 2 dikurang 2 dikali 8 pangkat 3 dikurang 7 dikali 8 dikali 8 plus 4 per 8 plus 4 pangkat 4, sehingga didapat nilai residu di Z sama dengan 8 dengan K sama dengan 2 adalah sebesar 31.056 per 20.736. Jadi integral Cauchy 2Z pangkat 3 min 7Z per dalam kurung Z plus 4 dikuadratkan dikali dalam kurung Z min 8 dikuadratkan DZ sama dengan 2 PI dikali residu di Z sama dengan min 4 dengan K sama dengan 2 dan residu di Z sama dengan 8 dengan K sama dengan 2 sama dengan 2 Pi dikali 41.472 per 20.736. Ini sama dengan nilai 2 PI dikali 2, sehingga didapat integral residunya sebesar 4 PI. Biasanya nilai integral Cauchy ini bernilai bilangan bulat, tidak bisa bilangan pecahan. Jika bernilai bilangan pecahan, maka terdapat perhitungan yang salah. Kemudian materi transformasi atau pemetaan. Berikut soalnya. Misalkan R adalah daerah persegi panjang di bidang Z yang dibatasi oleh garis X sama dengan 2, X sama dengan 8, Y sama dengan min 2, dan Y sama dengan min 5. Tentukan daerah R aksen di bidang W jika R dipetakan dengan transformasi W sama dengan 6 akar 8 E pangkat Pi per 4 I Z
plus 3 min 5i. Jawaban kita masukkan, terdapat tadi soal W sama dengan 6 akar 8 E pangkat pi per 4i Z plus 3 min 5i. E pangkat pi per 4 sama nilainya dengan cos pi per 4 plus I sin pi per 4. Kemudian Z ini adalah rumus bilangan kompleks, yaitu Z sama dengan X plus Y ditambah 3 min 5i. Nilai cos pi per 4 sama dengan cos 45 derajat, yaitu sebesar setengah akar 2. Untuk 6 akar 8 nilainya sama dengan akar 288. Kemudian kita kalikan akar 288 dengan setengah akar 2 plus setengah akar 2i dikali X plus Y ditambah dalam kurung 3 min 5i. Dapatkan akar 576 per 2 ditambah akar 576 per 2i. Akar 576 itu nilainya sama dengan 24. 24 kita bagi 2 sehingga dapat 12 plus 12i dikali X plus Y ditambah 3 min 5i. Kita kalikan 12 plus 12i dikali X plus Y sehingga dapat 12X plus 12Y ditambah 12IX min 12Y. I dikali I sama dengan min 1 sehingga min 12Y plus 3 min 5i. Kita kelompokkan yang bernilai X dan yang bernilai imajiner. 12X min 12Y plus 3 plus 12X 12IX plus 12Y min 5i. I-nya kita keluarkan sehingga dapat U sama dengan 12X min 12Y plus 3, V sama dengan 12X plus 12Y min 5. Kita masukkan, jika X sama dengan 3, nilai U-nya didapat min 2Y min 12Y plus 39. Dan jika X sama dengan 3, nilai V-nya bernilai 12Y plus 31. Kita substitusi, kita eliminasi U sama dengan 12Y plus 39 dengan V sama dengan 12Y plus 31. Jumlahkan didapat untuk menghilangkan nilai 12Y-nya. Sehingga dapat U plus V sama dengan 70. Kemudian jika nilai X sama dengan 8, masukkan ke dalam fungsi U 12X min 12Y plus 3, didapat nilai U-nya min 12Y plus 99. Dan nilai V-nya 12Y plus 91. Kita eliminasi U sama dengan min 12Y plus 99 dengan V sama dengan 12Y plus 91. Kita jumlahkan untuk menghilangkan nilai 12Y-nya. Didapat U plus V sama dengan 190. Kemudian jika Y sama dengan min 2, didapat U sama dengan 12X plus 27. Dan V-nya adalah 12X min 29. Kita eliminasi U sama dengan 12X plus 27 dengan V sama dengan 12X min 29. Kita kurangkan sehingga dapat U min V sama dengan 56. Kemudian jika Y sama dengan min 5, kita masukkan ke dalam U 12X min 12Y plus 3, didapat nilai U 12X plus 63. Dan untuk V-nya sama dengan 12X plus 12Y min 5, didapat nilai V sama dengan 12X min 65. Kita eliminasi nilai U dan V-nya, didapatkan U dikurang V sama dengan 128. Kemudian kita akan menggambar bidang W. Untuk itu kita cari titik potong persamaan tadi yang memotong pada koordinat U dan V. Jika U plus V sama dengan 70, jika U sama dengan 0, maka nilai V sama dengan 70. Dan jika nilai V sama dengan 0, maka nilai U-nya bernilai 70. Titiknya
didapat titiknya 0,70 dan 70,0. Untuk U ditambah V sama dengan 190. Jika U sama dengan 0, V sama dengan 190. Dan jika V sama dengan 0, U sama dengan 190. Didapat titiknya 0,190 dan 190,0. Untuk U min V sama dengan 56, jika U sama dengan 0, V sama dengan min 56. Dan jika V sama dengan 0, U bernilai 56. Didapat titik 0, min 56 dan 56,0. Yang terakhir untuk U min V sama dengan 128, jika nilai U sama dengan 0, maka nilai V-nya min 128. Dan jika nilai V-nya sama dengan 0, nilai U-nya 128. Didapat titiknya 0, min 128 dan 128,0. Berikut gambar Z-nya. Berikut gambar bidang Z-nya. Diketahui di soal tadi, X sama dengan 3, X sama dengan 8, Y sama dengan min 2, Y sama dengan min 5. Berikut gambarnya yang diarsir ini. Yang bidang abu-abu ini adalah bidang Z-nya. Kemudian untuk gambar bidang Y-nya, berdasarkan titik yang telah kita cari sebelumnya, ada 0,70 dan 70,0. Ini garis merah ini. Kemudian untuk 0,190 dan 190,0 itu garis biru ini. Kemudian 0,min 56 dan 56,0 adalah garis hijau ini. Dan untuk 0,min 128 dan 128,0 adalah garis hitam ini. Sehingga dapat bidang W-nya adalah yang berada di tengah garis ini. Jika kita bandingkan bidang Z dan bidang W-nya, ini bidang Z-nya, maka bidang W-nya berpindah atau bertransformasi sekitar 45 derajat berlawanan arah jarum jam dari bidang W. Kira-kira di sini tadi bidang Z. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.